akan mulai masuk pada bab yang kelima, di mana pada bab yang kelima ini pembahasannya lebih ke arah dinamika rotasi. Jadi kalau pada bab sebelumnya, ya, pada bab sebelumnya itu kita membahas tentang dinamika partikel. Apa di dinamika bedanya? Kalau di dinamika partikel itu maka benda yang bergerak dianggap sebuah partikel. Ketika sebuah partikel maka tidak peduli apakah dia bergeraknya secara menggelinding, kemudian bergerak secara translasi ataupun rotasi, sebenarnya kan demikian, karena dia partikel. Nah, berbeda dengan yang dinamika rotasi ini, maka pada dinamika rotasi ini nanti ukuran dari suatu benda akan berpengaruh. Kemudian yang berikutnya adalah posisi gaya yang diberikan juga akan mempengaruhi dari pergerakan benda tersebut. Ya, dia akan berpengaruh. Jadi kalau misalnya perhatikan di sini ada ilustrasi di mana ada seorang yang sangat gemuk sekali ketika dia main sumo begitu, ya, dibandingkan dengan anak yang sekecil. Kalau dari sini apa yang Anda bisa simpulkan? Bisa nggak kira-kira anak kecil ini nanti bisa mendorong, ya, mendorong atau membuat pesumo ini akan bergerak? Apa kira-kira jaringan yang dapat Anda simpulkan dari sini? Bisa nggak kira-kira si anak kecil ini akan mendorong? Siapa yang bisa menjawab? Monggo. Ayo, ada yang mau mencoba menjawab? Sebentar, sebentar. Saya mute semua ya tadi ya. Oke. Monggo silahkan kalau mau menjawab. Ada yang mau menjawab? Nur, jawab Nur. Coba Pak. Kira-kira bisa enggak anak kecil ini bisa membuat pesumo yang besar ini berpindah atau bergeser? Semuanya nggak memberikan gaya kan Pak, diem aja kan Pak? Iya, yang anak kecil ini kan ada gaya yang diberikan. Tapi Oh, semuanya diam. oh berarti semuanya nggak ngelawan kan Pak? Kalau ngelawan Enggak kan sama melawan. aja Pak. Ya, bisa enggak? Dikit Pak. Kalau yang diambil misalkan anaknya narik pundaknya gitu ke belakang dikit gitu Pak. Mhm. Nanti bisa semuanya geraknya apa akan ketarik sedikit ke belakang. Kalau yang atas, Oke. bagian atas. Mhm. Ada yang lain? Ada yang lain? Mesti Pak izin jawab Pak. Ya, Anak kecilnya kalau para pesumonya tidak memakai gaya buat melawan balik Pak, kemungkinannya tak akan bergerak juga Pak pesumonya Pak, karena terlalu berat Pak. begitu. Yang lainnya lagi? Ada yang lagi? Ada yang lain lagi? Oke. Jadi pada dasarnya kalau Anda perhatikan, nggak mungkin ini bisa menggerakkan pesumo yang sangat besar itu. Tetapi kenyataannya mungkin. Kapan? Ketika yang didorong, gaya yang diberikan itu tepat pada pusat masanya. Ya, tepat pada pusat masanya. Di mana pusat massa? Apa pusat massa? Pusat massa itu adalah sebenarnya pada titik itu nanti jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Bisa diartikan demikian seperti itu. Jadi jumlah gaya-gaya yang bekerja pada titik itu akan sama dengan 0. Sama seperti halnya kalau misalnya jenengan harus mengangkat sebuah benda misalnya. Tetapi tentunya memang ada gayanya. Tadi ada yang bertanya, bagaimana dengan pengaruh gaya gravitasi, Pak? Ya, gaya gravitasi. Nah, sama halnya seperti ini kalau jenengan misalnya yang cowok-cowok senang main biliar misalnya. Kalau gaya yang kita berikan pada bola biliar itu searah atau menuju ke pusat, ya, pusat bola dilihat kemudian arahnya sejajar, maka kemungkinan besar dia akan bergerak meskipun gaya yang kita berikan kecil, ya. Jadi ini adalah konsep dari apa, dari posisinya tadi. Jadi seperti yang dikatakan Mas Nur tadi, kalau yang diberikan gaya di punggung misalnya kecil, gaya itu bisa eh, merubah ada torsinya begitu, maka dia akan bergerak.
ya, akan bergerak. Sama seperti halnya begini. Kalau misalnya kita punya kalau kita punya mainan misalnya, misalnya begini ya, ini gelas misalnya ada airnya begini. Kemudian suatu gelas ini kita miringkan. Nah, maka akan bisa seperti ini misalnya. Selama titik berat, kalau titik berat itu tepat ada di garis ini, titik beratnya, maka yang namanya gelas ini tidak akan jatuh. Ya kan? Kalau gaya yang pusat masanya bergeser sedikit saja di sini, maka dia akan jatuh ke sini. Tetapi kalau dia bergeser dari sini, maka dia akan jatuh ke sini. Ini adalah salah satu konsep pusat massa yang nanti hubungannya dengan torsi. Ya, sama seperti halnya kalau misalnya kita berbicara tentang neraca atau timbangan. Kita punya timbangan begini misalnya, ya, misalnya begini. Nah, di sini nanti akan muncul kalau dia tepat di pusat massa. Kalau ini besar banget begini, ini kecil misalnya, kita harus tahu pusat massanya ada di mana. Kalau pusat massanya kira-kira ada di sini misalnya, maka kalau ini saya kasih gaya kecil, F, kecil begitu, maka dia akan terangkat ke atas. Dan terangkatnya bersama-sama. Tetapi kalau dia ada di sini, gayanya kecil, kita angkat, maka akan jomplang ke sana. Atau bukan dan sebagainya. Itulah konsep dari sebuah pusat massa. Pentingnya apa? Ya itu tadi pentingnya nanti di situ. Untuk mempermudah kita di dalam memberikan gaya. Ya, terutama pusat massa itu hubungannya dengan torsi nanti sebenarnya. Torsi itu apa? Gaya yang menyebabkan benda itu bergerak melingkar atau berotasi. Nanti kita akan coba lihat bersama. Jadi memungkinkan kalau misalnya yang gaya yang diberikannya tepat pada pusat massanya dia, pusat massa bukan pusarnya dia, pusat massanya, ya kemungkinan besar dia bisa bergerak. Ada sebuah cerita pada saat sekitar tahun awal 2000 itu ada mahasiswa teknik sipil, ya pada saat itu dia punya ke kampus antar temennya begitu, dia naik mobil dalam tanda petik mobilnya mewah pada saat itu. Kemudian mobil masih dalam keadaan menyala, kemudian dia semua keluar dari mobil, lupa bahwa sistem keamanan safety-nya, security-nya itu adalah menggunakan auto lock. Mobil masih menyala, sementara orangnya di luar nggak bisa masuk, ya nggak bisa masuk, ya karena satu dan lain hal, maka sudah dicoba berkali-kali untuk dipecahkan kacanya sampai menggunakan batu dan palu dan sebagainya tidak bisa pecah. Karena apa? Dia tidak berada pada pusat massanya. Jadi gaya ikat antar kacanya itu sangat kuat sekali. Tetapi suatu ketika mereka ingat bahwa ini ada pusat massanya kaca itu. Ya, dengan gaya yang tidak terlalu besar, ya, tidak sebesar ketika dia pukul di pinggir, ya, diberikan gaya yang tidak terlalu besar, ternyata pecah. Kesimpulannya apa? Pada titik itulah titik kelemahannya, di pusat massanya itu. Ya, maka sigma F nanti di situ mendekati sama dengan 0. Gaya ikat antar kedua masing-masing itu mendekati 0. Disitulah titik kesetimbangannya. Nanti kita akan coba lihat bersama. Ya, begitu ya. Sehingga nanti seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi kalau pusat massa itu apa? Suatu titik di mana seluruh benda dapat dianggap terkonsentrasi massanya. Di titik itu. Konsentrasinya ada di situ. Nah, biasanya ini juga dikatakan sebagai satu titik apa? Titik di mana jumlah gaya yang bekerja pada sistem itu ya. Di luar gaya luar, di luar gaya yang bekerja dari luar misalnya, itu sama dengan 0. Jadi sama dengan 0. Jika misalnya dalam tanda petik tidak ada gaya gravitasi dan sebagainya, maka titik itu, jumlah gaya-gaya yang bekerja pada titik itu sama dengan 0. Gaya ikat antar partikel atau antar massa yang ada di dalam benda itu. Kemudian biasanya ini suatu titik yang dapat digunakan untuk mewakili suatu sistem. Karena ini biasanya adalah digunakan untuk translasi. Jadi kalau misalnya ada punya begini, pusat massanya di tengah begini, ya. Kalau andaikan gaya yang ke sana dan tepat ke sana, gaya yang kecil saja, maka benda ini akan bergerak translasi. Karena pada saat dia diam, maka sigma gaya yang bekerja pada titik itu akan sama dengan 0. Maka ketika dikasih gaya yang sedikit begitu saja, maka dia akan bergerak.
Tapi kalau gaya yang kita berikan ada di sini, dia akan bergerak, tapi bergeraknya akan begini. Karena apa? Dia harus ada. Nah, ini yang disebut sebagai nanti menjadi apa? Torsi. Kalau yang gaya yang saya berikan ke sini, di sini, maka ada gaya yang ke sana, ini begini, maka juga akan bergerak, tapi bergeraknya begini. Kalau teman-teman yang suka main biliar atau mungkin power main bola kan demikian. Ketika dia akan menendang sebuah bola penalti atau apa, dia sebenarnya secara fisika bisa diidentifikasi kira-kira kaki tersebut menyentuh pada bagian mana. Supaya dia bergerak ke atas, maka gaya nggak mungkin saya berikan di sini, tapi harus saya berikan di bawah. Di bawah ini. Ini adalah kesetimbangan. Jadi di bawah ini. Kalau dia tepat di sini, maka dia akan bergerak menggelindingnya ke sana. Tetapi kalau di bawah ini, maka bendanya akan cenderung akan naik ke atas. Kalau dia di atas, maka cenderung bola ini akan nyungsep ke bawah begini. Ini terkait dengan pusat massa. Jadi bagaimana arah gaya yang kita berikan terhadap pusat massa itu? Nah, itu pusat massa, pentingnya pusat. Kemudian, nah, karena pusat massa ini nanti karena sistem benda secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem diskrit. Jadi benda itu sistem diskrit. Yaitu apa? Suatu sistem benda yang tersusun atas partikel-partikel yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Tetapi terpisahnya ini tidak bisa tidak bisa istilahnya adalah terpisah satu sama lain, tetapi dia tidak bisa dipisahkan. Wah, bahasanya kok bulat, Pak. Contohnya begini. Kalau saya punya ini misalnya. Ini dan ini. Jadi ini misalnya ini ada talinya begini. Begini. Jadi benda ini meskipun dia terpisah tetapi dia akan selalu menjadi satu kesatuan. Kalau ini bergerak ke sana, ini juga ikut bergerak. Ini juga ikut bergerak. Tetapi jarak ini, dan jarak ini selalu sama. Tidak akan mengalami perubahan. Maka itu yang dikatakan sebagai benda tegar atau namanya menjadi dinamika benda tegar sebenarnya di sini. Ya, dinamika benda tegar di mana benda itu tidak mengalami perubahan selama pergerakan. Ya, terpisah secara jelas. Ini kan terpisah jelas ini. Ini 1, 2, ya. Nah, pusat massa itu bisa diartikan seperti apa? Jadi, kalau saya punya titik 1, titik 2, titik 3, maka saya punya ini. Ini X1, ini Y1, kalau ini X2, ini Y2, berarti ini X3, ini Y3. Begitu. Ya, seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan pusat massanya ada di mana. Karena massanya ini berupa diskrit, maka saya punya M1X1 ya plus M2X2 plus M3X3 dibagi M1 plus M2 plus M3. Jelasnya seperti ini. Ya, gini kan? Nah, seperti ini misalnya. Jadi kalau saya punya sistem yang seperti yang tadi saya sampaikan, jadi ini diikat secara penuh sehingga dia tidak mengalami perubahan, maka pusat massanya ada di sini meskipun bentuknya seperti ini. Contoh yang ada yang biasanya mungkin teman-teman spinner ya, yang mainan itu ya, maka pusat massanya itu ada di mana? Di poros tengahnya itu. Sehingga ketika jenengan pegang seperti ini, Anda kasih gaya sedikit pada salah satu ujungnya, maka dia akan bergerak. Tetapi tidak mengalami perubahan bentuk. Pusat massanya di situ. Tetapi kalau gaya yang Anda berikan ke arah pusat massa, ke pusat massanya arahkan, maka benda tersebut tidak akan berputar. Perso ya, paham ya? Itu untuk apa? Untuk benda yang diskrit, yaitu benda yang terpisah jelas. Terpisah jelas. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah benda yang kontinu. Apa itu benda yang kontinu? Benda yang kontinu suatu sistem benda atau partikel yang banyak dan menempati suatu ruangan. Dia ibaratnya kayak berhimpitan boleh. Banyak sekali menempati ruangan. Ya, menempati ruangan. Nah, sistem ini juga disebut sebagai sistem pejah. Ya.
Contohnya apa? Contohnya adalah begini, kalau misalnya jenengan punya tumpukan kertas, ya, tumpukan kertas, itu dianggap sebagai kontinu. Karena apa? Ketika kertas itu bertumpuk, misalnya jenengan punya di rumah punya kertas satu rim, maka dari satu lembar yang tipis sekali, ketika dia tumpuk begitu akan menjadi suatu bentuk ketinggian tertentu. Atau buku misalnya, ya kan? Buku itu kan per lembar, tipis-tipis sekali. Tetapi ketika sekian ratus lembar, maka membentuk sebuah buku. Artinya apa? Itu adalah suatu sistem yang kontinu. Jadi kalau misalnya pada ketinggian 1 cm itu jumlah kertasnya adalah misalnya 100 lembar, maka kalau 50 cm maka jumlah kertasnya berapa? Kalau nantilah 1 meter kira-kira jumlah kertasnya berapa lembar? Itu sistem kontinu. Jadi ada satu besaran yang mewakili dari sistem yang ada. Ya, contohnya lah ini contohnya. Ya, contohnya begini. Maka akan seperti ini. Maka X-nya adalah ini delta atau ini. Apa DM? DM ini adalah elemen massa. Yang mana elemen massa bisa seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan, kalau Anda yang namanya garis itu kan sebenarnya kumpulan dari titik. Ini ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan sebagainya. Nah ini kalau ini menjadi satu kesatuan, maka akan berubah menjadi garis. Maka sehingga menjadi apa? Lambda dx. Ya, dx-nya itu akan ada di situ. Begitu juga kalau dia luasan. Luasan itu kan kumpulan dari satu garis. Jadi misalnya saya punya begini. Ini begini kan? Ini kan kumpulan dari garis. Garis panjangnya L misalnya. Ini di garisnya berimpit lagi, dan sebagainya. Berimpit begitu dari 0 sampai P. Maka Anda bisa cari. Ini DA-nya apa? DA-nya adalah L dikalikan dengan DP. Dari mana? 0 sampai P. Maka Anda katakan maka L dikalikan dengan P. Menjadi luas. Jadi ada di sini. Kemudian juga volume. Sama sebenarnya. Volume itu adalah bahwa dV itu sebenarnya adalah apa? X dA. Contohnya apa? Contoh kalau jenengan punya CD. Kumpulan CD tadi. Ini dA. Ini ditumpuk dengan ketinggian X, maka saya punya volumenya adalah sama dengan X kali dA. Dalam hal ini dA-nya apa? Luas dari si CD X dengan pi R kuadrat. Maka saya dapat volumenya. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum? Lanjut ya. Nah, ini nanti dampaknya kemana? Dampaknya pada sebab berikutnya. Yang disebut, nah ini pusat massa seperti saya katakan tadi. Ini contoh soal nanti jenengan bisa pelajari di sini. Nah, ini akan ada di sini. Nah, sistemnya seperti ini akan ada di sini. Jadi kalau ini saya kasih gaya kecil sedikit begitu, maka dia akan terangkat. Tapi kalau gaya saya letakkan di sini, maka yang terjadi apa? Dia akan jatuh ke sana. Itu gunanya fungsi dari pencarian pusat massa. Untuk mencari apa? Pusat massa itu adalah untuk timbangan. Maka di sini nanti akan ada yang namanya timbangan. Timbangan itu apa? Dia akan setimbang kalau torsi 1, ini torsi 2, maka torsi 1 sama dengan torsi 2. Di SMA sering disebut dengan pesawat sederhana. Yang nanti akan muncul yang namanya apa? Keuntungan mekanik. Begitu kan ya di SMA. Oke, lanjut. Silakan kalau ada yang mau tanya, ayo.
Wah, aku bingung ya Pak. Mau tanya apa ini Pak? Lanjut dulu. Nanti berikutnya nanti jenengan akan pirsa. Oke, ini besaran sama seperti yang di depan, yang di bab itu sama. Ini juga sama, ini hanya untuk kesetaraan saja. Yang nantinya adalah yang perlu kita bahas ini. Momen inersia. Di dalam gerak melingkar atau gerak rotasi, dinamika rotasi, maka yang berperan sangat besar itu adalah momen inersia. Apa itu momen inersia? Ayo, yang tahu momen inersia? Momen inersia? Momen inersia, inert. Ini disebut sebagai sistem kelembaman. Nanti dampaknya ke sistem kelembaman. Inert yang ditentukan oleh kondisi benda. Apa? Massa. Atau bisa mengatakan bahwa momen inersia itu adalah sebenarnya massa dari suatu benda yang akan bergerak melingkar. Ya, massa yang akan bergerak melingkar. Ya, massa yang akan bergerak melingkar. Jadi kalau misalnya nanti ketika kita berbicara tentang benda yang bergerak translasi, sigma F sama dengan M kali A, maka nanti kalau gerak melingkar, sigma torsi sama dengan ini ada I. Ini juga jadi alfa. Artinya apa? Bahwa inilah percepatan, ini juga percepatan. Nah, inilah massanya. Ini juga massa. Ini translasi. Ini massa rotasi. Ada pertanyaan dulu, ayo. Ada yang tanya? Sebelum jauh. Jadi, ya silakan. Siapa mau nanya? Nah, oke. Kalau belum. Jadi bisa diartikan bahwa massa benda ini, kalau saya punya sistem benda ini, ya, dia punya kecenderungan untuk mempertahankan dirinya terhadap apa? Rotasi. Ya. Kalau momen inersia itu terhadap rotasi. Ya. Jadi kalau misalnya rotasinya ada di sini, porosnya ada di sini misalnya, maka sistem ini akan mempengaruhi semuanya akan saling berpengaruh. Yang di sini, yang di sini, yang di sini, yang di sini. Karena masing-masing akan memberikan sesuatu yang namanya adalah torsi nanti teman-teman. Apa torsi? Torsi adalah gaya yang menyebabkan benda itu berputar atau bergerak melingkar. Nah, ini yang dikatakan sebagai sistem diskrit. Kalau diskrit kan tadi tahu kan diskrit ya, maka kan seperti apa dan sebagainya. Ini kalau diskrit, yang penting ini tidak berubah. R1, R2, R3, dan Rn-nya tidak berubah. Dari sini kan kita dapatkan apa tadi? Pusat massa, Cm-nya. Ya kan? Cm sama dengan apa? Sigma Xi Mi per sigma Mi kalau X-nya. Ya, kalau Y-nya juga demikian. Ya, sekarang posisi ini nanti akan berdampak pada mana? Berdampak pada inersianya. Ada pertanyaan dulu? Maksudnya apa? Nanti kita akan lihat bersama. Contohnya demikian. Contohnya kalau jenengan punya sudah praktikum momen inersia belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, oke. Jadi kalau jenengan punya, misalnya jenengan punya kipas angin misalnya. Kipas angin, ya, kalau jenengan punya kipas angin yang besar,
yang bilahnya besar, kira-kira bisa nggak Anda drive menggunakan baterai 5 volt? Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa kan? Karena apa? Dia punya kelembaman yang inersia tadi. Ya. Jadi kalau dia punya kelembaman inersianya besar, maka kita membutuhkan gaya yang cukup besar untuk bisa memutar dia. Kalau biasanya kalau benda begini, kalau yang di bab 1 atau bab 2, ya, ini ada kelembaman. Kelembamannya punya siapa? Ini. F, gesek. Jadi kalau misalnya gaya gesek ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh V. Karena apa? V ada N. Begini kan ya? Kalau ini saya berikan gaya F, kalau F saja itu adalah lebih kecil atau sama dengan F, maka benda akan apa? Apa? Diam. Kan begitu? Artinya apa? F ini ditentukan oleh sebanding dengan M. Ya enggak? Karena F sama dengan mu kali N. Sementara mu kali M kali G. Lagi-lagi akan di sini. Nah, ini nanti akan masuk ke sini, teman-teman. Jadi massa ini yang menyebabkan dia atau mempengaruhi dia bergerak translasi. Nah, sekarang kalau dia bergerak rotasi bagaimana? Kalau bergerak rotasi, ini namanya adalah momen inersia. C, mudeng ora iki? Ayo. Mudeng ora? Ayo tanya dulu. Belum? Lanjut? Lanjut ya. Oke, baik. Ini ada di sini sebenarnya penjelasannya. Momen inersia didefinisikan sebagai jumlah bla 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 dan sebagainya. Berarti kalau Anda perhatikan di situ adalah ada massa. Karena massa ini menentukan ini sebenarnya. Kelembaman dari suatu bendanya itu massa. Ya. Kuadrat jarak. Wah, kan begitu kan terhadap sumbu rotasi. Maka di sini nanti sebenarnya bahwa I itu sama dengan apa? R kuadrat dm. Nah, ini DI ya. Jadi jumlah partikel dari setiap massa yang dan kuadrat jaraknya. Jarak terhadap apa? Terhadap rotasinya. Contoh lagi misalnya, kalau jenengan punya sebuah bandul. Benda kemudian diikat dengan tali. Semakin panjang talinya, kira-kira Anda butuh gaya yang sama enggak untuk diputarkan begini? Sama enggak gayanya dengan semakin panjang dan semakin pendek? Nah, semakin panjang maka kita butuh gaya yang semakin besar. Karena apa? Dia punya kelembaman semakin besar. Kemampuan untuk kemampuan untuk mempertahankan posisinya itu semakin besar. Maka tadi saya katakan kipas angin yang bilahnya besar dengan kipas angin yang bilahnya kecil, maka lebih susah mana? Yang besar. Untuk menggerakkan lebih susah, kalau sudah bergerak untuk menghentikan juga semakin lebih susah dibandingkan dengan yang kecil. Karena apa? Ada lembamnya tadi, inersia. Makanya hukum Newton yang pertama sering juga disebut sebagai hukum inersia. Ya, hukum inersia. Kalau dalam translasi maka inersia terhadap translasi. Ya. Wes gak nyambung ini kok. Nah, ini kalau ini adalah sistem yang diskrit sama seperti yang tadi. Maka ketika dia sistem diskrit maka I sama dengan sigma MI RI kuadrat. Ini diskrit. Jadi kalau dari sini maka M1 dan sebagainya. Ini seperti ini.
Diskrit seperti ini. Kalau kita gambarkan akan seperti ini, teman-teman. Ya. Saya punya ini adalah M1, M2, ini M3. Berarti ini R1, R2, R3, porosnya dari sini. Jadi kalau kita berbicara tentang rotasi, maka harus ada poros. Ya, poros. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Setahu saya ada mata kuliah matematika diskrit. Itu bedanya apa ya, Pak? Mengenai tentang benda diskrit itu saya masih nggak paham, Pak. Nah, ini saya belum tahu kalau matematika diskrit. Karena di kami itu matematika sebagai tools untuk memahami fisika. Kalau diskrit tentunya yang dibahas itu benda-benda yang sudah pasti ya, dalam tanda petik. Kalau dia seperti benda diskrit itu benda yang sudah pasti seperti ini. Ya, dia terpisah secara pasti antara satu dengan yang lainnya, tidak saling berhubungan. Ya, mohon maaf saya tidak Baik, bisa Pak, menjawab dengan jelas kalau yang itu. Iya, Pak. Ya. 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 Tapi nanti dari sini maka kita lihat, maka antara 1 dan 2 ini terpisah. Tetapi 1 dan 2 ini akan saling berikatan misalnya. Misalnya dihubungkan dengan sebuah kawat ya. Sehingga dia tidak bisa dipisahkan misalnya. Maka dikatakan sebagai diskrit dengan alasan atau dengan catatan bahwa massa kawat diabaikan. Ya, massa kawat diabaikan, maka ketiga benda itu dikatakan sebagai sistem diskrit. Yang kontinu bagaimana nanti kita akan coba perhatikan. Setelah ini kita akan lihat. Ya, sehingga dari sini kalau porosnya di sini, maka momennya seperti ini. Ya, momen inersia. MIRI. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Kalau semisalnya ketinggian ini kan satu kawat ya, Pak, misalnya. Kalau semisalnya nggak satu kawat, Pak, beda ketinggian gitu ngaruh nggak, Pak? Atau sama aja, Pak? sama aja sebenarnya. Sama aja. Dia harus terhadap poros. Jadi masing-masing benda itu harus berputar terhadap porosnya. Maka ini dikatakan sebagai sistem apa? Pejal tadi. Kalau ini bergerak ke sana, ya ini harus bergerak. Jadi ini dikatakan sebagai sistem pejal. Nanti arahnya ke sana. Tetapi di sini sistemnya bukan pejal. Diskrit. Tetapi diskritnya ini dihubungkan dengan sesuatu yang membuat bahwa kalau ini bergerak, ini juga ikut bergerak, ini juga ikut bergerak. Itu dikatakan suatu sistem diskrit. Kalau satu bergerak semua. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Wah, ini siapa ini yang mengorok ini? Wah, enak sekali tidurnya ini. Mungkin bisa di-mute, Pak. Sudah dicoba. Iya, Pak. Mungkin di-mute saja, Pak. Sebentar, tak lihat dulu. Gak fokus saya tadi, Pak. Oh, tapi di sini nggak ada ya. Oke. Baik, nanti kalau Anda mau tanya silakan untuk di-unmute ya. Oke. Nah, ini skalar dia. Jadi karena skalar dia tidak ada arah. Yang ada arahnya nanti adalah gayanya nanti. Oke. Ini dan seterusnya. Nah, sekarang yang kontinu yang susahnya itu, teman-teman. Kalau kontinu bagaimana? Kalau kontinu akan seperti ini. Bahwa MI atau I sama dengan R kuadrat DM. Nah, DM-nya ini yang seringkali kita juga tidak harus cermati di situ. Ya, sebagai contoh ini misalnya, kalau jenengan punya batang tali atau batang tipis begini, ada putar di sini, ada putar di sini, ada putar di tengah-tengah, maka akan memberikan gaya yang berbeda. Itu masanya masa yang kontinu. Artinya masa apa? Kontinu, seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau dari sebelah ini, maka dia kumpulan dari kotak-kotak begini kecil-kecil, dijajar begini dan seterusnya. Dia akan membentuk itu. Atau DM ini kalau saya tambahkan di sini ada DM lagi dan seterusnya sehingga akan membentuk suatu batang tipis begitu. Nah, bagaimana saya mendapatkannya?
Persamaannya sama seperti ini tadi. Nah, ini umumnya kan demikian. Ini nanti ada yang seperti yang saya katakan tadi, discrete dan continue. Yang discrete jelas kan? Maka I sama dengan sigma MI RI kuadrat. Kalau dia continue, maka akan seperti ini. Nah, DM-nya ini bagaimana? Nah, DM-nya ini yang berubah. Tadi saya katakan, ini lambda dx, ini kalau untuk batang. Kemudian ini akan sama dengan tau dA, itu kalau misalnya dia pada luasan. Dan sama dengan rho dV kalau dia berubah apa? Volume. Ya, itu berubah volume. Contohnya apa? Contohnya di sini misalnya. Anda bisa cari, tadi ada yang kelas pagi nyatakan, Pak, bagaimana saya bisa mendapatkan kalau dia di tengah itu adalah 1/12, ada konsentrasi 1/12-nya bagaimana? Kalau di ujung nanti 1/3 dan sebagainya bagaimana? Itu sebenarnya bukan konstanta. Ya, jadi jangan dihafalkan. Ya, jangan dihafalkan, tetapi pahami dulu. Yang penting adalah DM-nya ini. DM-nya itu dari apa? Ya, bagaimana jarak DM dengan R-nya? Kan begitu. Jadi kalau seperti ini, saya punya seperti ini. Ya, demikian. Saya hapus ini. Aduh, maaf. Nah, ini misalnya begini. Ya. Jadi saya punya ini. Panjangnya adalah L. Jadi kalau dia ada sumbunya putarnya di sini, porosnya, maka saya punya ini, ujung ini. Ini saya katakan ini adalah A. Maka di sini apa? L min A. Maka yang namanya DM itu adalah DX-nya ini. DX ini adalah DX dikalikan dengan lambdanya. Lambda itu apa? Massa per satuan panjang. Ya, massa per satuan panjang. Ya, massa per satuan panjang. Sehingga dia semakin panjang maka massanya semakin besar. Nah, sekarang kita lihat dari sini bahwa I sama dengan integral dari R kuadrat dm. Dengan R ini adalah jarak antara dm dengan poros. Kalau Anda perhatikan di jaraknya apa? Jaraknya adalah X, dm-nya apa? Dari dx. Maka di sini menjadi integral X kuadrat, dm-nya berarti lambda dx. Nah, berikutnya, X-nya ini bergerak dari mana? X-nya bergerak dari A, ini minus A ya, sampai L min A. Berarti ini dari minus A sampai L min A. Pak, saya nggak senang kalau caranya begitu. Ya wis, Pak, saya caranya begini saja, Pak. Pak, kalau nanti caranya nolnya di sini Pak gimana? Ya nanti kita coba lihat. Gitu kan ya? Tapi dasarnya dari sini. Ya, dasarnya dari sini. Sama dengan apa ini? Berarti lambda integral X kuadrat dx. Berapa ini? Lambda 1/3 X pangkat 3 dari minus A sampai L min A. Dari sini ada yang tanyakan? Bapak itu 1/3 dari mana itu Pak? Kan integral X kuadrat dx. Masih ingat integral? Oh, iya Pak. Iya. Integral X pangkat N dx maka sama dengan 1/n plus 1 X N plus 1.
Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, dari sini tinggal kita masukkan. I sama dengan apa? 1/3 lambda. Tinggal kita masukkan apa? Yaitu L min A pangkat 3 minus min A pangkat 3. Ya. Ini akan sama dengan apa? 1/3 lambda ketemunya nanti adalah kan begini. L pangkat 3 minus 2 L kuadrat A min 2. Ayo yang matematikanya pinter-pinter. L kuadrat A kuadrat min A pangkat 3. Ini min jadi plus A pangkat 3. Gini kan ya? Atau nanti tolong dicek. Maka ini saya bisa hilangkan. Maka tinggal sama dengan 1/3 lambda. Semua ada L-nya. L saya keluarkan, tinggal L kuadrat min 2LA min 2. Ini kuadratnya enggak ada ya. A kuadrat. Pak, permisi Ya. Pak. Bukannya 2, seharusnya 3 ya Pak? 2 atau 3? Harusnya 3 Pak. 1, 3. Oh 3, ini 3. Ini. Ya Pak, betulnya 3. Ya, nanti tolong dicek ya. Mohon maaf nanti kalau saya salah. Ya. Sehingga nanti dari sini kan masuk seperti ini. Nah, lambda itu kan sama dengan lambda sama dengan M per L. Ya, sehingga M sama dengan L lambda. Sehingga menjadi apa? 1/3 ini adalah M L kuadrat min 3LA min 3A kuadrat. Nah, dari sini, jika dia di ujung, maka A sama dengan 0. Ya, sehingga I sama dengan berapa? 1/3 ML kuadrat. Kalau di tengah, A sama dengan setengah L. Sehingga I akan sama dengan 1/12 ML kuadrat. Ada pertanyaan? Pertanyaannya sekarang begini, kalau misalnya ini porosnya di sini, ini saya kasih tali, kemudian ini saya panjang begini, panjang talinya adalah B, kita putar begini, kira-kira I-nya berapa? Bisa enggak? Berarti kalau seperti itu akan demikian. Jadi kalau misalnya seperti itu, maka saya punya begini. Nah, tinggal di integralnya saja. Maka di sini akan dx-nya kan di sini. Dx maka nah, ini tetap x. Ya. Jadi I-nya sama dengan adalah tetap integral x kuadrat lambda dx. Atau sama dengan lambda integral x kuadrat dx. Tapi x-nya bergerak dari mana? X-nya bergerak dari B sampai L plus
Ya kan? Ini kan bergerak dari B sampai L plus B. Oke? Bisa dituliskan ya? Sama dengan nanti lambda, tadi 1/3, X pangkat 3, ini dari B menuju ke L plus B. Ada pertanyaan? Nah, ini kalau dia batang tipis. Bagaimana kalau luasan? Oke ya, next ya. Nah, sekarang luasan sekarang. Sebenarnya sama, ini tetap sama teman-teman. Bahwa ini persamaannya tetap sama. Yang berbeda itu nanti adalah luasannya ini, dm-nya. Dm-nya adalah ini, tau dA. Kalau dia misalnya batangnya adalah atau luasannya luasan yang kotak begini sih gampang. Oke, gini misalnya. Porosnya dari sini misalnya. Poros ya. Maka sama. Yang membedakan ini kan hanya ada P, kemudian di sini adalah panjangnya ini adalah L. dx-nya berupa apa? Ya ini kan dx-nya nanti. Ini ada dx, tapi ini ada P-nya. Maka apa? Maka dari sini dm-nya sama dengan tau dA. dA-nya apa? Apa? P dikalikan dengan dx. Ya, P kali dx. Ini P dikalikan dengan dx. Dimana ini nanti menjadi tau P dx kalau saya integralkan dari mana? Kalau ini adalah minus A, ini adalah L min A, ya sudah. Minus A, L min A. Berarti sama dengan P-nya kan konstan ini. Berarti P tau integral, ini ada, ini kan, dx. Dan seterusnya. Sudah ketemu sama saja. Sehingga nanti kalau kita carikan berapakah I-nya, ya, berapakah I-nya, ya sudah, maka kita akan dapatkan I-nya. Maka I-nya sama dengan apa? R kuadrat dm, ya, R-nya adalah X, ini jaraknya ini adalah X, kuadrat, dm-nya adalah tau dA. Integral begini, ini sama dengan tau integral X kuadrat dA-nya adalah P dx. Jadi sama dengan tau P integral X kuadrat dx. Sama, cuma nanti ada ininya. Ada pertanyaan? Ayo. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ini adalah lingkaran. Gimana nanti lingkaran? Nanti kita akan coba lihat bersama-sama. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya ini ayo. Pak. Permisi Pak. Yuk. Itu berarti misalkan kalau memang pusat masanya di luar dari benda tersebut berarti ditambah ya Pak ya? Iya. Jadi misalkan apa namanya? Oh iya sih, benar Pak. Iya, Pak. Siap. Siap. Jangan bikin saya deg-degan, Nur. Baru dong, Pak. Wah, ini pertanyaan nih. Wah. Oke, baik. Mungkin supaya lebih jelas, kita masuk pada bagaimana kalau luasannya berupa lingkaran.
Ini luasan lingkaran sekarang. Nah, kalau lingkaran sebenarnya kan sama saja. Untuk mendapatkan lingkaran, luas lingkaran, ya, untuk mendapatkan luas lingkaran, seperti prinsipnya obat nyamuk kan begini. Yang namanya luas lingkaran itu kan luas 1, kemudian di belakangnya ada begini terus, ya. Lama-lama menjadi sebuah lingkaran. Artinya di sini adalah kita bisa melakukan pendekatan bahwa DA-nya itu apa? Sebenarnya adalah keliling lingkaran yang bergerak dengan jari-jari R dalam sampai R luar, kan begitu kan? Boleh nggak? Ini kan? Ini ada keliling 1. Nah, saya himpitkan berikutnya. Ada keliling 2, keliling 3, dan seterusnya. Lama-lama kan membentuk sebuah lingkaran. Kayak obat nyamuk. Ya, sehingga DA-nya apa? Keliling. Kelilingnya itu apa? 2 pi R. Bergeraknya apa? Maka ini menjadi DR, di mana dia bergerak dari R1 sampai R2. Apakah ada cara lain untuk mencari keluas lingkaran? Ada. Kalau saya menggunakan, kalau jenengan makan pizza, meskipun saya tidak pernah dikasih makan pizzanya. Gini kan? Ditambahkan yang ini, ditambahkan lagi yang ini, jadi berapa orang, jadi berapa orang. Kan begini kan ya? Nah, sehingga nanti totalnya bisa menjadi sebuah lingkaran. Nah, tetapi dalam hal ini supaya lebih mudah untuk mencari momen inersia kita menggunakan yang ini. Bukan yang ini. Karena di sini adalah ada momen massa terhadap jarak. Jarak apa? Terhadap poros. Nah, sehingga kita menggunakan yang ini. Nah, sehingga dari ini kita dapatkan, maka ininya adalah ini. Yang ini adalah dm. Nah, jarak antara dm-nya ini, dm-nya kan ini. Terhadap pusatnya adalah R-nya ini. Ini R-nya itu jarak, ini adalah dm-nya. Sehingga menjadi seperti ini. Sehingga kalau kita selesaikan bagaimana ini? Maka I sama dengan apa? 2pi ya, atau integral dari R pangkat 3 dl. Bergerak dari mana? R1 ini sampai R2. R1 sampai R2. Nanti baru muncul, Pak, kalau silindernya silinder penuh bagaimana? Atau untuk lingkaran penuh, dia akan menjadi lingkaran penuh kalau R1 sama dengan 0. Ya, kalau R1 sama dengan 0 maka jadi lingkaran penuh. Kalau R1 sama dengan R2, R1 sama dengan R2, ya, maka dia akan menjadi apa? Cincin. Atau mendekati R2, maka akan menjadi cincin. Nah, dari sini baru kita masukkan. Sama dengan berarti 2pi atau ini menjadi 1/4 R pangkat 4 dari R1 sampai R2. Ya. Oke. Ini bisa ya. Diturunkan jadi I-nya sama dengan 1/2 atau pi R2 pangkat 4 min R1 pangkat
4. Oke. Nah, disinilah matematika kita gunakan dengan baik. Ini secara matematis saya akan bisa buat jadi seperti ini. 1/2 atau pi, saya buat menjadi seperti ini. R2 kuadrat min R1 kuadrat. Ini R2 kuadrat plus R1 kuadrat. Ini kan sama. Sama ya? Iya, Pak. Coba dikalikan. Sama? Sama, Nur? Iya, sama, Pak. Iya, Pak. Bapak. Oke. Nah, dari sini maka kita dapatkan. Ini kan akal-akalan matematika, akal-akalannya saja untuk melakukan pemahaman. Maka ini adalah luas lingkaran berongga. Kalau berongga ya berongga atau tidak, ya kan? Jadi luas dalam dikurangi luas luar. Jadi kalau misalnya jenengan punya lingkaran yang seperti ini, berapa sih luasnya ini? Ya kan? Maka luas luar dikurangi luas dalam. Kan begitu ya? Kalau punya cakram berongga. Iya, betul kan? Iya, Pak. Yang tidak lain adalah berarti luas luar apa? Kalau jari-jari luarnya adalah ini R2, yang jari-jari dalamnya adalah R1, kan ketemunya nanti adalah pi R2 kuadrat min pi R1 kuadrat. Atau pi R2 kuadrat min R1 kuadrat. Kan begini ya? Boleh kan ya? Sehingga kalau saya dapatkan, maka menjadi setengah atau A R2 kuadrat plus R1 kuadrat. Ini sama dengan setengah kali M R2 kuadrat plus R1 kuadrat. Nah, dari sini maka jika lingkaran penuh, maka R1 sama dengan 0. Ya, sehingga I sama dengan setengah MR kuadrat. Oke, ada pertanyaan? Ini berarti cuma apa masih nyari apa namanya kelembaman dari bendanya itu dulu ya, Pak ya? Iya. Betul. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau diputarnya tidak di situ, Pak? Nah, ya nanti akhirnya ketemunya seperti ini kan? Ini kan nilainya. Ya, kalau ini sama dengan ini sama dengan ini yang selalu kita hafalkan kadang kan ya. Nah, kalau misalnya yang kita hafalkan itu adalah ya, yang kita selalu menghafalkan ini, kemudian pertanyaannya itu sedikit agak diubah, bagaimana? Yang kita harus pahami di situ. Jadi kalau misalnya begini misalnya, ya, misalnya seperti ini, saya punya begini, lingkaran begini, tapi saya berputarnya di sini. Nah, padahal pusatnya ada di sini nih. Berapakah I-nya? Atau ada yang tanyakan, Pak, bagaimana kalau seperti ini kemudian ini rongga? Nah, begini bagaimana Pak I-nya? Kalau diputar di sini. Nah, kan aplikasinya macam-macam. Kalau misalnya bentuknya berbeda Pak, misalnya kayak kipas angin misalnya. Kipas angin begini.
atau propeller misalnya. Anda bisa hitung propeller itu. Ya, Anda bisa hitung propeller itu. Kira-kira momen inersianya berapa? Kalau ada yang dari perkapalan? Ada kan ya? Jadi perkapalan nanti selain menghitung momen inersia, jenengan harus menghitung apa? Perubahan tekanannya menggunakan Bernoulli, F per A-nya. Gayanya bagaimana F per A-nya? Karena gaya-gaya itu, tekanan itu ya yang akan menyebabkan dia berputar. Gaya dorong ke depan. Atau mungkin ada yang berminat, Pak, saya mau mendesain sebuah helikopter misalnya. Itu harus dipertimbangkan dengan itu. Ada pertanyaan dulu, monggo silahkan. Oh Pak, mau tanya Pak. Ayo, monggo. Ya, jika apa yang seperti yang Bapak gambar itu tadi, berarti kita cuma cari maksudnya masanya dari yang gambarin loh Pak, yang lingkaran yang enggak, yang di tengah tapi porosnya ada di pinggir. Bukan Pak, yang tadi yang barusan Bapak gambar tadi Pak. Yang ini ya. Berarti itu nanti momen inersinya kita cari dari massa yang lingkaran yang besar ini sama dikurangi yang kecil ini Pak, seperti yang apa namanya? Ya, betul. Garis tadi itu Pak. Ya, betul. Begitu ya Pak ya. Konsepnya gitu Pak ya. Ya, sama konsepnya. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana mencari yang ini? Karena dia tidak dari pusatnya, kan begitu. Iya. Nah, kan dalam matematik nanti ada yang namanya dalil. Apa pernah dengar kan? Sumbu sejajar. Dalil sumbu sejajar. Untuk apa? Untuk mempermudah. Karena di fisika tidak semuanya tidak dibuat susah. Sudah semuanya dibuat mudah saja. Mudah gimana Pak? Saya juga bingung kadang dari mudah. Katanya mudah tapi kok susah gitu kan. Ya. Artinya adalah tidak semuanya harus misalnya tadi katakan ada yang mengatakan bagaimana dengan matematika diskrit, ya sudah, kita nggak usah berpikir matematika diskrit. Anda juga belum dapat materi integral toh? Belum ya? Di matematika belum Mbak, matematika di matematika. Belum. Ya makanya kan belum. Nanti ada integral tak wajar, integral tertentu dan sebagainya, banyak banget. Tetapi kita tidak usah berpikir ke sana, tapi ya integralnya di fisika tidak serumit integral-integral yang ada di matematik. Ya, integral tadi seperti yang kita katakan tadi, x kuadrat dx menjadi berapa? Sepertiga x pangkat 3. Ya, x pangkat 3 dx menjadi berapa? Seperempat x pangkat 4. Begitu saja. Jadi tidak hal yang susah. Yang dalil sumbu sejajar ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi. Jadi momen inersia dari sistem ini itu sama dengan bahwa I itu sebenarnya sama dengan I dari Cm. Jadi I dari benda itu ketika dia diputar pada pusat massanya ditambah dengan M D kuadrat. Di mana M inilah massa benda, D itu adalah ini jarak antara poros dengan pusat massa. Ya, jarak antara poros dengan pusat massa. Jika kalau misalnya seperti ini, maka jenengan punya dapatkan. Ini adalah D-nya. Sehingga dari sini Anda dapatkan apa? Bahwa I-nya adalah kalau pusat massa tadi apa? Setengah mr kuadrat plus M dikalikan dengan D kuadrat. Oke, ada pertanyaan? Jadi sama sebenarnya kalau misalnya batang tadi ya, teman-teman. Batang Pak, dengan menggunakan dalil sumbu sejajar bagaimana? Saya putar di sini misalnya. Oke. Misalnya di sini adalah jaraknya adalah minus A. Ya. Pusatnya ada di sini. Ini adalah B. Berarti di sini
Ini adalah L min A. Sama sebenarnya nanti. Jadi kalau Anda menggunakan ini, maka Anda dapatkan apa? Maka I berarti sama dengan I di sentral massa ditambah dengan M kali D kuadrat. Berapa? 1/12 ml kuadrat plus M. D-nya apa? B kuadrat. Nanti Anda jumlahkan kalau ketemunya sama. Anda menggunakan integral yang tadi. Ya, sama halnya kalau misalnya dia di tengah-tengah atau di ujung misalnya. Kalau dia di ujung bagaimana, Pak? Kalau dia di ujung, ya seperti ini, di ujung begini, berarti kan jarak ke sininya adalah D sama dengan setengah L. Ya, sehingga I-nya berarti sama dengan ICM-nya adalah 1/12 ml kuadrat plus apa? M, jaraknya adalah setengah L kuadrat. Berarti sama dengan 1/12 ml kuadrat plus 1/4 ml kuadrat. Ketemunya berapa? 1/3 ml kuadrat. Sama. Nah, tergantung jenengan nanti pakai mudah yang mana. Tergantung konteks dari soal yang diberikan. Oke, ada pertanyaan? Masih bingung, Pak? Tidak apa-apa, masih bingung. Nanti kalau misalnya masih bingung, setelah baca bukunya, hari Rabu ada pertanyaan, kita akan coba bahas. Iya, Pak. Nur ya. Itu kalau yang bolong berarti negatif, Pak? Apa gimana? Yang mana? Yang ada rongga bolong itu. Iya, nanti dikurangi. Oh, berarti ICM min M D kuadrat apa di sigma I-nya sendiri? Iya, sigma I-nya nanti ada 2. Jadi kalau yang lubang ini bukan janda bolong ya, janda bolong kan bunga. Yang sekarang lagi hits. Ya, oke, saya coba tambahkan slide saja. Ya. Begini. Oke, jadi kalau misalnya jenengan yang kedua itu kalau misalnya begini, yang di lubang begini, ya, ini apa namanya, porosnya jangan di situ ya. Kalau di sini gampang, porosnya porosnya di ujung saja. Nah, porosnya dari sini misalnya. Ini pusatnya di sini. Ini adalah setengah R. Ini juga setengah R. Maka di sini juga setengah R. Berarti ini dari sini berapa? 3/4 ya. R ya? Iya, Pak. Oke. Maka saya dapatkan I-nya sama dengan I pejal plus I rongga. Ini kan ya? Iya, Pak. I plus I rongga. Karena ini negatif, karena ini rongga maka dia nanti akan negatif kan ya? Iya, Pak. I pejal sama dengan ICM plus MD kuadrat. Berarti CM-nya berapa? Setengah MR kuadrat plus M kali setengah R kuadrat ya? Iya, Pak. D-nya kan setengah R ini. Ini saya katakan DP ya. DP bukan DI persik loh ya. Ini DB.
Ya, sehingga I rongganya sama dengan I CMR rongga plus MDR. Ya, berarti sama dengan apa? Setengah. Ya. Rongga ada masanya enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada kan ya? Berarti sebentar. Kalau dia berongga, sebentar, kalau dia berongga berarti ya tidak apa-apa, kita masukkan, dianggap sama dulu. M, R-nya adalah setengah R ya, kuadrat plus M kali jaraknya adalah 3/4 R kuadrat. Coba nanti saya carikan. Kalau yang berongga itu apa ya? Saya lupa itu nanti. Artinya adalah diasumsikan bahwa karena masanya homogen, karena ini pengurangan. Ini masa apa namanya? Saya lupa ini. Karena dia pengurangan ya, sama seperti tadi. Jadi sama seperti halnya kalau jenengan punya rongga yang seperti ini tadi, maka ini kan menjadi luasnya sebenarnya kan ya. Maka luas di dalam dikurangi luas luar. Ini sebenarnya sama nanti. Saya nanti coba akan cari. Tetapi intinya nanti di sini adalah bahwa I-nya berarti sama dengan IP min IR ya. Maka akan ketemu. Saya coba nanti cari di literatur yang lain. Mungkin begitu. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih pertanyaannya. Ya, Pak. Pak, izin bertanya. Iya, oke. Kalau misalnya dicari pusat massa dari kedua benda ini dulu bisa ya, Pak? Bisa. Maka nanti bisa mencari kalau dia ketemu pusat massanya, Anda punya pusat massa, ya, pusat massanya ada di mana? Ada di sini, Pak, pusat massanya. Maka Anda harus cari ininya. Inilah D-nya. Ya. Jadi apa namanya? I-nya sama dengan sama. I P pusat massa ditambah M kali D-nya, D kuadrat. Sama saja, harus cari pusat massanya. Karena porosnya tidak berada di pusat massa. Begitu. Coba nanti saya coba cari di literatur yang lain, nanti masanya ini miliknya siapa. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Sebagai pemanasan untuk bab 5. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya berharap teman-teman juga coba baca bukunya. Karena terus terang untuk yang setelah ITS ini kita hanya ada totalnya hanya ini minggu ke-9, 10, 11, 12, 13, 14. 9, 10, 11, 12, 13 ya. 14. Hanya 6 minggu berarti hanya total dengan asistensi hanya 12 kali pertemuan. Ya, 12 kali pertemuan. Berbeda dengan sebelum ITS itu 14 kali pertemuan. Karena minggu ke-15 dan 16 digunakan untuk EAS. Sehingga saya berharap teman-teman juga baca bukunya, jadi kalau ada pertanyaan atau apa bisa didiskusikan lebih awal. Itu mungkin untuk kali ini. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada nanti saya akhiri, nanti saya akan share PPT-nya ini saya save dulu karena kalau saya nge-save-nya di sini di laptop saya ini tidak bisa ke-save
coret-coretannya tadi, maka saya harus save di komputer yang saya di rumah. Mohon maaf, komputernya masih jadul. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri. Ada pertanyaan? Zaki? Ya. Ntar izin minta video hari ini, Pak. Oke, baik. Nanti seperti biasa saya akan, kalau sudah saya akan linknya saya kasih di grup ya. Seperti biasanya. Oke. Nanti kita bisa koreksi bersama, Pak. Yang ini begini, monggo. Begitu ya. Ya, Pak. Supaya kita bisa lebih paham saja. Oke, begitu. Ada pertanyaan lagi? Belum atau tidak ada? Oke, mungkin kalau tidak ada, untuk hari ini saya rasa cukup. Kita akan siapkan untuk hari Rabu, mudah-mudahan ada diskusinya menjadi lebih menarik begitu, sehingga akan menjadi lebih mudah untuk dalam pemahaman. Oke, mungkin kali ini saya cukupkan, jangan lupa absen. Ya, jangan lupa absen. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak.